Saat ini kita mau datang kepada Tuhan dengan tema The Heart of Worship. Jadi artinya adalah kita mau punya hati yang mau terus memuliakan dan menyembah nama Tuhan. Oke, sebelum kita mulai, Kak Sansan mau ngelihat adik-adik dulu. Kameranya. Kak Sansan mau lihat adik-adik semuanya. Di sini cuma beberapa yang buka kamera yang sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Oh, ambilin bangku. Nah, saat ini Kak Sansan punya satu icebreaker. Coba semuanya bangkit berdiri. Coba semuanya bangkit berdiri. Kak Sansan aja bangkit berdiri. Ya, Kak Sansan juga di rumah kok. Kita bangkit berdiri sama-sama. Sudah bangkit berdiri semuanya? Kak Sansan lihat masih ada yang duduk nih. Coba bangkit berdiri semuanya. Oke. Nah, Kak Sansan punya satu permainan. Kalau Kak Sansan bilang benar kanan, berarti adik-adik harus tepuk sebelah kanan. Sebelah kanan nih. Kanannya adik-adik mana? Ini kanannya Cisansan. Ini kirinya Cisansan. Oke. Coba kanannya adik-adik mana? Tangan kanannya. Oke. Tangan kirinya mana? Oke. Nanti kalau Kak Sansan bilang benar kanan, berarti adik-adik tepuknya di sebelah kanan, karena benar. Kalau salah kanan, berarti lawannya kiri. Oke? Kalau Kak Sansan ulang ya, kalau benar kanan, tepuk sebelah kanan, karena ada kata benar. Kalau salah kanan, berarti lawannya, berarti di sebelah, tepuk sebelah kiri. Kalau Kak Sansan bilang benar kiri, berarti tepuk di sebelah kiri. Kalau Kak Sansan bilang salah kiri, berarti tepuk sebelah kanan. Mengerti, adik-adik? Kita coba ya. Kita tes ya. Coba gerakin dulu badannya. Coba biar semangat. Ayo, kita gerakin badannya. Oke, sudah digerakin semuanya. Sansan mau tes konsentrasi adik-adik semua sebelum kita mulai ibadah kita. Karena setiap ibadah kita harus konsentrasi dan fokus kepada Tuhan. Ya, Kak Sansan mulai. Benar kanan. Ayo, sebelah kanan adik-adik mana? Benar kiri. Kiri adik-adik. Salah kanan. Berarti sebelah kiri. Salah kiri. Berarti sebelah kanan. Coba lagi ya. Benar kanan. Di kanan. Benar kiri. Di kiri. Benar kiri. Kiri ya. Benar kanan. Kanan ya. Salah kiri. Berarti di kanan. Salah kanan. Berarti di kiri adik-adik. Nah, Kak Sansan kombinasi. Kalau Kak Sansan bilang benar, salah, kanan, kiri. Berarti udah benar, salah, kanan, kiri. Berarti benarnya benar kanan, salahnya salah kiri. Ya. Benar, salah, kanan, kiri. Oke. Coba berarti benar kanan, salah, kiri. Oke. Benar, salah, kanan, kiri. Berarti benar kanan. Salahnya salah kiri di sebelah mana? Sebelah kanan. Kayaknya semuanya pada masih bingung ya. Coba deh satu-satu dulu ya. Coba adik-adik sendiri. Benar kiri. Nah, ada yang pintar. Benar kiri. Coba benar kanan. Ya, benar kanan pintar. Coba benar kiri. Ya, pintar. Salah kiri. Berarti sebelah kanan. Pintar, boleh tepuk tangan buat adik-adik. Kak Sansan mau tes lagi semangatnya adik-adik. Best Kids Family, are you ready? Yes, we are ready. Satu.
Wow, keren. Nah, Kak Sasan mau sekali lagi lebih semangat adik-adik. Let's get family, are you ready? Yes, ready. Satu hati, satu tujuan menangkal jiwa. Dua, berdoa Tuhan, berdoa senantiasa. senantiasa. Tiga, menjadi sempurna seperti Yes. yes, bless kids. Wow, Wow, keren. Tuhan Yesus. Oke, coba adik-adik sebut kata haleluya-nya 3 kali dengan semangat. 1, 2, 3. Haleluya. Mari adik-adik yang ada di rumah, tutup matanya, lipat tangannya, nanti ikuti Kak Sasan berdoa, baik yang buka kamera maupun yang tidak buka kamera. Mari kita mau sungguh karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita, adik-adik. Dimanapun kita berada, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita, kita harus sungguh-sungguh berikan yang terbaik buat Tuhan. Saat ini kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya, ikuti Kak Sasan berdoa ya. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berkumpul lewat Zoom untuk beribadah, untuk memuji Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah berikan kami kesehatan, berikan kami nafas, berikan kami hari ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau beri yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami dari awal, tengahan, sampai akhir. Kami serahkan kehidupan kami dan ibadah kami di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji nama Tuhan, katakan amin. Beri tepuk tangan adik-adik buat Tuhan Yesus kita. Mari saat ini kita mau menyembah nama Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Mari persiapkan kehidupan adik-adik. Mari persiapkan diri adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Saat ini, nanti kita akan dipimpin pujian oleh Kawali. Namun nanti adik-adik ikuti gerakan Kak Sasan ya. Kita mau memuji nama Tuhan bersama-sama. Yang siap puji nama Tuhan katakan amin. 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 Satu orang saja yang katakan Amin. Amin. bersama kita memuji nama Tuhan. Yang mau buka kameranya boleh dibuka kameranya. Ya, yang tidak buka kameranya mari sungguh-sungguh juga kepada Tuhan. Saya serahkan kepada Kawali. Shalom adik-adik. Amin. Halo, shalom. Wali. Apa kabarnya nih semua? Baik. Yang di RDP juga. Shalom RDP, di RDP shalom. Boleh lambaikan tangannya, Kak, shalom. Oke, nah adik-adik yuk, kakak ingin ngajak adik-adik semua untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Dan kakak percaya nih, pasti adik-adik hari ini pasti berasa bahagia. Amin. Karena hari ini kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyi, hari ini kurasa bahagia. Mari sama-sama kata. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita.
kasih dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Coba tunjuk layarnya, sama-sama katakan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kakak ngajak kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau nyatakan hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Karena siapa? Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mari kita mau tunjuk sahabat kita, katakan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi sama-sama katakan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, sekali lagi. Kau sahabatku, dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi adik-adik katakan. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Siapa yang di sini bersuka cita karena Tuhan? Buat katakan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita mengatakan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Senyumnya mana? Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan rayakan. Rayakan kehadirat Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadirat Tuhan, sebab Dia yang layak katakan bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari katakan hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersuka. Katakan bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Lebih sungguh lagi katakan bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari katakan bersuka. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Oke adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita nih. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ingin ajak kita untuk memuji Tuhan kembali. Kita mau nyatakan, kita mau satukan hati kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib.
ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kakak ingin ngajak kita semua tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini lebih sungguh lagi. Kita mau nyatakan, ku beri kemuliaan dan hormat. Sama-sama katakan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kakak ingin ngajak kita lebih sungguh lagi, katakan sama-sama, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari nyatakan kembali lebih sungguh, sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita mau siapkan hati kita, tutup matanya, lipat tangannya, kita mau sama-sama satukan hati kita mau berdoa untuk sebelum firman Tuhan. Yuk kakak masih lihat masih ada yang buka mata. Ayo kakak ingin kita semua tutup matanya, lipat tangannya, kita mau sama-sama berdoa sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Sungguh Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah pimpin kami setiap anak-anak-Mu. Tadi kami sudah selesai memuji dan memuliakan nama-Mu. Mulai Tuhan, apapun yang sudah kami naikkan, nyanyian pujian kami bisa menyenangkan hati-Mu, bisa menjadi sukacita buat Engkau Tuhan, dan juga menjadi sukacita buat kami semua. Dan sebentar lagi tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah lewat kakak yang akan menyampaikan firman. Biar apapun yang dia katakan, biar firman-Mu saja yang keluar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bukakan setiap telinga kami, biar setiap kami mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Biar kami setiap firman yang sudah dibagikan merema buat setiap hati kami, sehingga kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Coba Kak Sansan mau satu, coba adik-adik bilang, coba lambang hati itu seperti apa? Coba kasih tunjuk ke teman-temannya lambang hatinya itu seperti apa? Hatinya itu seperti apa hatinya? Bilang, I love you, Jesus. Coba ya, lagi ya. I love you, Jesus. Coba, Kak Sansan mau dengar suara 1, 2, 3. I love you, Jesus. 1, 2, 3. I love Jesus. Jesus. Pengumuman, nanti pengumuman akan dibawakan oleh Kak Yovan. Mami. Shalom adik-adik. Shalom. Halo. Halo. Oke, sekarang Kak Gevani akan bawakan beberapa pengumuman. Kita dengerin pengumumannya sama-sama ya. Yang pertama, nah minggu depan kita akan kembali beribadah bersama-sama melalui Zoom jam 11 siang dengan tema The Power of Love. Dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Sansan. Oke adik-adik, jadi minggu depan kita akan kembali beribadah bersama-sama melalui Zoom jam 11 siang dengan tema The Power of Love. Nah, minggu depan juga kita akan ada dress code khusus ya adik-adik. Dress code-nya apa? Untuk adik-adik yang perempuan bisa memakai dress code atau pakaian bernuansa warna pink. Dan untuk adik-adik yang laki-laki bisa memakai dress code atau pakaian yang bernuansa warna putih. Oke, jadi yang cewek warna pink, yang cowok warna putih. Tapi kalau adik-adik nggak ada baju nuansa pink atau putih, juga boleh memakai nuansa lain. Berikutnya. Nah, untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan pujian, ataupun ayat hafalan dan juga kesaksian, untuk adik-adik yang mau, nanti bisa langsung di ibadah Zoom ini ya. Dan untuk adik-adik yang memerlukan dukungan dalam doa, bisa menghubungi Kak Sansan ataupun Kak Silvi di nomor yang ada di layar. Jadi, layarnya boleh di-screenshot. Oke, selanjutnya. Nah, adik-adik kita mau untuk terus berdoa dan berpuasa yang dilakukan setiap hari Kamis, mulai dari hari Rabu jam 10 malam sampai dengan hari Kamis jam 3 sore. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah memberikan persembahan, dan untuk adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong ke papa, mama, atau kakak adik-adik untuk memberikan persembahan lewat transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Jadi ini juga boleh di-screenshot biar nanti nomornya bisa dicatat. Selanjutnya. Nah, adik-adik di masa sekarang ini kita mau untuk tetap menggunakan masker, mencuci tangan dengan air dan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan,
mengurangi aktivitas di luar rumah, dan jangan lupa juga untuk makan makanan yang bergizi, minum vitamin, istirahat yang cukup, dan jangan lupa juga untuk tetap berdoa. Kita mau berdoa bersama-sama supaya masa pandemi ini bisa segera berlalu. Selanjutnya, nah adik-adik kita juga mau untuk sama-sama terus rajin baca Alkitab setiap harinya. Kita juga mau rajin berdoa untuk keluarga kita, teman-teman kita, untuk Indonesia dan juga kota Jakarta. Sekian pengumuman hari ini. Selanjutnya Kak Givani serahkan ke Kak Samsan. Oke adik-adik, sudah mengerti pengumumannya? Jadi minggu depan adik-adik diminta untuk menggunakan pakaian yang perempuan berwarna pink, yang laki-laki berwarna putih. Ya, kita akan beribadah bersama dimulai dari jam 11 siang via Zoom. Oke, nah saat ini mari adik-adik, yuk kita mau dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Ya, sungguh-sungguh dengarkan apa sih yang mau Tuhan sampaikan pada hari ini. Oke, yang siap katakan yes. Keti kedengaran nggak ya? Kedengaran. Jelas ya adik-adik suaranya? Oke. Wah, kakak senang sekali. Oh iya, halo juga adik-adik yang ada di RDP. Halo, shalom semua. Mungkin adik-adik yang ada di RDP belum kenal ya sama Cici. Jadi, perkenalkan. Maaf ya adik-adik, di sini sinyal Kak Keti lagi kurang baik. Jadi Kak Keti izin matiin dulu videonya biar adik-adik bisa fokus lihat PPT dan mendengarkan firman Tuhan. Suara Kak Keti udah jelas? Sudah. Oke. Hari ini adik-adik yang udah bisa baca nih adik-adik. Hari ini temanya apa ya? Coba yuk kita sama-sama open mic. Memuliakan Tuhan. Hidup memuliakan Hidup Tuhan. memuliakan Tuhan. Oke, pintar Rania. Hari ini kita mau belajar tentang hidup memuliakan Tuhan. Oke, adik-adik. Siapa di sini yang pernah dengar kata mulia atau yang tahu apa artinya mulia? Coba yang bisa jawab. Bingung ya? Oke, mulia. Mulia itu kalau adik-adik pernah dengar cerita tentang kerajaan, adik-adik pernah dengar cerita tentang raja-raja, biasa raja itu dipanggilnya apa? Yang mulia, ya raja yang mulia gitu. Apa sih sebenarnya artinya mulia? Jadi, yang tertinggi atau kalau misalnya kita ketemu sama raja, pasti kita hormat gak adik-adik sama raja itu? Pasti kita hormat. Kenapa? Karena semuanya hidup memuliakan, menghormati Tuhan. Kenapa? Di atas segala raja yang harus dimuliakan. Gitu adik-adik. Oke, hidup memuliakan Tuhan itu adalah suatu proses yang bisa adik-adik lakukan ketika adik-adik di awalnya sudah mengenal Tuhan. Kenapa harus memuliakan Tuhan, Kak? Adik-adik harus kenal dulu siapa Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Di ibadah Blessed Kids setiap minggu lain sebagainya, Tuhan adalah kakaknya. Kita harus memuliakan adik-adik supaya adik-adik bisa hidup memuliakan. Pertama-tama kali adik-adik harus mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan seperti yang ada pada di gambar, adik-adik bisa mengenal Tuhan dari ibadah Zoom, ibadah sekolah minggu, dengan adik-adik baca Alkitab,
adik-adik diceritakan sama kakak-kakak sekolah minggunya. Ya, seperti yang tadi Cici bilang, hidup memuliakan Tuhan itu bisa adik-adik lakukan ketika adik-adik terlebih dahulu mengenal Tuhan. Makanya adik-adik harus rajin ikut ibadah, ikut Zoom, dan rajin berdoa dan baca firman supaya adik-adik bisa mengenal siapa itu Tuhan yang maha hebat, maha dahsyat, penuh kasih, sehingga adik-adik mau dan bisa hidup memuliakan. Hari ini kita mau belajar bagaimana sih hidup memuliakan Tuhan, atau yang tadi Cisansan bilang bagaimana sih hidup kita supaya bisa memuliakan dan menyembah Tuhan. Tadi ada yang bilang dengan kita berdoa, Ci. Kalau kita doa artinya kita memuliakan Tuhan. Betul, kita memuji Tuhan, kita artinya betul. Bagaimana caranya kita hidup memuliakan nama Tuhan? Coba Dailin bisa jawab. Coba Dailin. Doa, membaca Alkitab. Tadi salah satunya dengan beribadah pada Tuhan ya. Nih, coba adik-adik baca di layar. Coba yang bisa baca. Di layar ini tulisannya apa? Memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Ayo, adik-adik. Di depan, coba kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum Jika melakukan sesuatu yang lain untuk kemuliaan Allah. untuk kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah. Terima kasih. Coba Kak Sasan mau minta siapa yang baca, tapi bacanya jangan cepat-cepat ya, supaya kita mengerti ayat ini ya. Coba nanti Kak Sasan minta siapa ya yang duduk yang paling manis? Kak Sasan minta. Saya mau, Kak. Ya, Raymond untuk membacakan. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Iya, adik-adik. Ya. Di sini ayatnya digaris bawahi, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Coba baca sama-sama yang bagian terakhirnya. 1, 2, 3. Memuliakan Allah. Nanti Kak Kiki akan jelasin lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Adik-adik saat ini yang ada di rumah, kita dengarkan firman Tuhan, semuanya untuk kemuliaan Allah. Ya adik-adik ya, apapun yang adik-adik lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, iya, tadi Cici Keti udah denger nih adik-adik bacanya pinter-pinter. Ayat 1 Korintus 10 ayat 31. Di situ dibilang kalau jika engkau makan atau jika engkau minum, engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, jadi adik-adik ternyata apapun itu yang kita lakukan, baik kecil maupun besar, bahkan sekedar makan dan minum, kita harus melakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Coba lihat di layar. Di layar adik-adik udah ada gambarnya belum ya?
Belum ada. Belum Kak Belum Keti. ada. Oke, kita tunggu ya. Jadi gambarnya ini ceritakan tentang cerita anak muda yang luar biasa. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Nego. Nah, waktu itu adik-adik ceritanya mereka adalah orang-orang yang diistimewakan. Makanya mereka dikasih makanan-makanan raja. Jadi mereka disuguhkan makanan-makanan raja dan minumannya itu minuman anggur. Nah, tapi apa yang 4 orang muda ini katakan adik-adik? Di Daniel 1 ayat 8 dikatakan kalau Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Jadi hanya sekedar makan dan minum saja, mereka itu mengingat Tuhan, apa yang dibolehkan Tuhan dan apa yang tidak diperbolehkan. Pada waktu itu mereka tidak diizinkan untuk makan makanan dan atau minum minuman yang dipersembahkan kepada raja adik-adik. Nah, 4 anak muda ini berani dengan tegas menolak, oh enggak, kami makan sayur dan minum air saja, kami tidak mau makan makanan raja atau minum minuman anggur dari raja gitu. Setelah dicoba, mereka hanya disuguhkan sayur dan air, mereka perawakannya lebih baik dari orang-orang muda yang makannya makanan raja atau minum anggur. Jadi adik-adik, apa yang kita bisa pelajari? Seperti yang tadi adik-adik sudah baca dengan pintar, kalau kita harus kita. Segala aspek itu artinya dalam hal apa aja, Kak Keti? Pertama, kita harus memuliakan Tuhan melalui perkataan kita. Oke, kita tunggu gambarnya muncul lagi adik-adik. Nah, pertama itu kita harus memuliakan Tuhan melalui perkataan kita adik-adik. Jadi, jangan ada perkataan-perkataan yang tidak membangun atau mengutuk, tapi kita harus memiliki perkataan-perkataan yang memuliakan Allah. Perkataan yang memuliakan Allah itu seperti apa ya, Kak? Nah, perkataan yang memuliakan Allah itu adalah perkataan-perkataan yang membangun. Jadi adik-adik nggak ada itu kata-kata yang ada di kebun binatang atau kata-kata yang membentak orang tua, nggak ada. Kalau kita memuliakan Allah melalui perkataan kita, artinya kita hanya memperkatakan berkat yang bisa membangun untuk orang lain. Terus apa lagi, Kak? Kita harus memuliakan Allah melalui pikiran kita. Jadi adik-adik, jangan ada tuh di pikiran kita, aduh aku benci nih sama siapa ya, sama si Jojo. Nanti selesai ibadah aku mau pukul dia. Nah, itu pikiran yang tidak memuliakan Tuhan adik-adik. Jadi jangan ada pikiran-pikiran jahat, tapi kita harus memikirkan segala sesuatu yang baik, terpuji, dan yang memuliakan Allah. Terus dalam hal apa lagi, Kak? Dalam perbuatan kita, dalam setiap apa yang kita lakukan, misalnya adik-adik sebagai siswa yang belajar setiap hari, kita harus memuliakan Tuhan melalui perbuatan kita. Gimana caranya? Dengan tidak menyontek, atau sebagai anak kita harus hormat sama papa mama kita. Itu adalah contoh kita memuliakan Tuhan melalui perbuatan. Jadi adik-adik, memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, artinya kita memuliakan Tuhan melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. Oke, kita baca satu ayat lagi dari 1 Timotius 4 ayat 12. Ayo, siapa yang mau baca? Clarin.
Clarin, oke, Clarin boleh baca ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oke, terima kasih Clarin. Nah, adik-adik, semoga adik-adik semuanya memperhatikan ayat ini ya. Ayat ini bilang jangan orang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, walaupun adik-adik masih kecil dan dalam kesucian. Jadi adik-adik, walaupun kita masih muda, kita masih kecil, tapi seluruh aspek kehidupan kita harus menjadi teladan dan memuliakan Tuhan. Nah, seperti yang tadi Cici udah singgung sedikit, gimana Kak? Kita kan masih kecil. Perbuatan apa yang kita bisa lakukan untuk memuliakan Tuhan? Hal-hal kecil seperti membantu mama, tidak membentak mama papa, kalau misalnya di sekolah adik-adik ujian dengan jujur, tidak menyontek. Terus kalau lagi bermain sama adik atau kakaknya, koko cicinya bisa main dengan sharing, nggak berebutan, terus saling mengasihi satu sama lain, itu adik-adik sudah menunjukkan kehidupan adik-adik yang memuliakan Allah. Nah, terus yang kedua, tadi yang pertama, ingat ya adik-adik, memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, kita mau memuliakan Tuhan dalam kondisi apapun. Nah, sebelum kita lanjut, Cici mau kasih lihat satu video. Itu sang pendakwa. Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa ia berani menunjukkan dirinya di hadapan Tuhan? Dari mana engkau? Aku dari perjalanan, mengelilingi dan menjelajah bumi. Mau apa dia? Apa pendapatmu tentang hambaku Ayub? Tidak seorang pun di bumi seperti dia. Ia seorang yang baik, yang menghormatiku dan tidak melakukan kejahatan. Ya, tapi Ayub punya alasan untuk takut Allah. Kau selalu melindungi dia, keluarganya, dan kekayaannya. Kau membuat semua yang dia lakukan berhasil. Lihat betapa kayanya dia, tapi coba ambillah semua yang dia punya. Ia akan mengutuk engkau di hadapanmu. Kau boleh mengujinya. Lakukan apapun terhadap semua yang ia miliki, tapi jangan melukainya. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Pembuluku sedang membajak dan keledai-keledai sedang makan. Para pencuri menyerang dan mencuri mereka. Juga membunuh para pekerja dengan pedang. Dan hanya aku sendiri yang selamat. Tuhan, api dari Tuhan turun dari langit dan membakar domba-domba dan para pekerja dan menghabisi mereka semuanya, Tuhan. 3 kelompok orang Kasdi menyerang dan mencuri unta-unta Tuanku. Semua pekerja Tuanku dibunuh dan hanya aku yang Anak-anak Tuanku sedang berpesta di rumah anak tertua Tuanku. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari padang belantara dan menghantam rumah itu. Rumah itu roboh. Semua anak Tuanku meninggal. Hanya aku yang selamat untuk memberitahu Tuanku. Kita. Mengapa semua ini terjadi? Tuhanlah yang memberi dan Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Seharusnya dia marah pada Tuhan atas apa yang terjadi, tapi dia malah memujinya.
Dari mana saja kau? Kesana kemari menjelajah bumi dan bolak-balik masuk ke dalamnya. Apa kau lihat hambaku Ayub? Tidak seorang pun seperti dia di bumi. Tidak bersalah dan seorang yang benar. Dan ia menjaga integritasnya. Manusia akan lakukan apapun untuk hidup. Coba rusak tubuhnya dengan rasa sakit. Pasti ia akan mengutuk engkau. Apa? Mengutuk? Bagaimana mungkin? Tuhan akan membiarkan dia melakukan ini? Ia ada di tanganmu, tapi jangan ambil nyawanya. Aduh, apa itu? Apa yang terjadi? Tuanku Ayub, apa yang terjadi? Ada apa? Apa yang terjadi? Apa? Masihkah kau teguh dengan integritasmu? Kutuklah Tuhan dan matilah. Kau berbicara seperti perempuan bodoh. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak menerima yang buruk? Ayub, dengan semua hal buruk yang terjadi, kamu masih percaya ada Tuhan yang menjagamu? Aku harap kata-kataku dapat ditulis atau dipahat di sebuah batu. Karena aku tahu penebusku hidup dan ia akan ada sampai akhir dunia ini. Tubuhku akan hancur, tapi setelah ini aku akan melihat Tuhan. Yuk, kita sama-sama baca lagi yuk. Nanti kita baca ya. Di Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Maka berkatalah isinya pada masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita ini mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk dalam kesemuanya itu? Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Oke, adik-adik. Tadi adik-adik udah nonton videonya si Ayub yang tadinya punya segalanya, punya ternak, punya anak, dan harta yang berlimpah. Tapi setelah itu dia dicobai adik-adik. Jadi semua lembunya dicuri, anaknya semuanya mati karena angin. Terus dan yang paling parah sampai dia kena sakit kusta. Dan sampai ada di suatu titik di mana istrinya berkata, seperti yang tadi adik-adik baca, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, Alkitab kata, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, jadi adik-adik, di kisah Bapak Ayub tadi, kita belajar untuk memuliakan Tuhan dalam kondisi apapun. Ketika Ayub memiliki segalanya, ketika Ayub dalam segala kekayaannya, dia adalah orang yang saleh. Tetapi ketika semua cobaan itu datang, Alkitab mencatat bahwa Ayub tetap tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub tidak mengutuki Allah dan Ayub tetap memuliakan Allah. Oke, boleh di next Kak slide-nya. Nah, satu lagi contoh yang ada di Alkitab, adik-adik. Ini adalah kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu itu Raja Nebukadnezar membangun patung yang sangat besar dan memerintahkan semuanya harus menyembah patung itu. Tapi seperti yang adik-adik lihat di gambar,
Sadrak dan Abednego menolak untuk menyembah patung itu. Terus raja udah jelasin lagi, kalau kamu nggak nyembah, kamu akan dibakar di perapian yang menyala-nyala loh. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap pada pendiriannya dalam kondisi apapun. Katanya, kita coba kita kata bahwa jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dalam tanganmu, tetapi jika tidak, kami tetap tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Nah, itu kata Sadrak, Mesak, dan Abednego akhir. Dan akhirnya adik-adik, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap dimasukkan ke dalam api, tetapi mereka tidak terbakar sedikit pun, dari rambutnya sedikit pun tidak ada yang terbakar. Dan Raja Nebukadnezar sendiri melihat ada satu orang lain yang menemani mereka bertiga. Dan pada akhirnya, karena mereka memuliakan Tuhan dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi suka maupun sukar, mereka dimasukkan ke dalam api tersebut. Akhirnya Raja memerintahkan untuk seluruh rakyatnya juga menyembah Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu Tuhan Allah kita. Nah, adik-adik, dari kisah Ayub dan Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita bisa belajar untuk memuliakan Tuhan dalam segala kondisi. Boleh di next, Kak Sansan? Nah, ketika adik-adik mengalami sesuatu yang membanggakan, misalnya adik-adik juara di sekolah, adik-adik juara lomba, atau adik-adik dipuji, punya suara yang bagus, bisa bermain musik, kita harus tetap melakukan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan dengan cara mengucap syukur dan tetap rendah hati. Jadi kalau ada yang memuji kita, wah hebat ya Tasya, juara 1, hebat ya Clarin, suaranya bagus, baca Alkitabnya pintar. Kita harus tetap mengucap syukur dan berkata bahwa semuanya ini dari Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Next lagi, Kak Sansan. Nah, kalaupun kita ada di keadaan yang tidak enak, misalnya kita lagi sakit, kalaupun ada di hal yang tidak mengenakan, seperti misalnya adik-adik sakit, atau adik-adik dimusuhin sama teman adik-adik, adik-adik ditertawakan, yang harus kita lakukan adalah tetap memuliakan Tuhan. Gimana caranya, Kak? Aku lagi sedih, aku lagi sakit. Tapi aku harus memuliakan Allah dengan cara kita tetap mengucap syukur dan juga mengampuni. Jadi adik-adik kalau kita lagi sedih, kita lagi sakit, kita harus tetap memuliakan Tuhan, kita harus tetap mengucap syukur. Teladannya dari mana sih, Kak? Kalau dalam keadaan yang sakit pun kita harus mengucap syukur dan mengampuni, coba kita next lagi. Nah, teladannya adalah dari Tuhan Yesus sendiri, adik-adik. Di dalam Lukas 23 ayat 34, waktu Yesus sudah disalibkan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Jadi adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus bukan ada di keadaan yang enak. Tuhan Yesus nggak lagi dipuji orang. Tapi waktu itu Tuhan Yesus lagi dihina orang, lagi dicambuk, badannya berdarah-darah. Tetapi yang Tuhan Yesus katakan adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, jadi adik-adik, kita harus meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi dalam keadaan yang baik maupun tidak baik, kita harus tetap memuliakan Allah melalui apa yang kita lakukan. Next, Kak Sansan. Oke, kita sudah belajar 2 hal penting tentang memuliakan Tuhan hari ini, adik-adik. Iki mau review lagi.
Mungkin karena tadi banyak tersendat-sendat, keluar masuk ciketinya, jadi kurang fokus. Nah, adik-adik, kita mau review lagi. Yang pertama, kita harus memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Nah, memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan itu gimana? Dari perkataan kita, pikiran kita, dan perbuatan kita. Kita harus tetap memuliakan Tuhan. Terus yang kedua apa? Memuliakan Tuhan dalam kondisi apapun. Baik kondisi yang bikin adik-adik senang, ataupun kondisi yang tidak baik di dalam kehidupan adik-adik. Itu saja yang mau Ciketi bagikan hari ini. Ciketi mau ajak adik-adik semua untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman pada hari ini. Kami bersyukur, kami bisa belajar untuk dari kami kecil, kami mau hidup memuliakan Tuhan dalam segala perkataan kami, tingkah laku kami, pikiran kami, dan dalam kondisi apapun kami mau hidup kami terus memuliakan Tuhan. Biarlah firman pada hari ini bisa kami mengerti dan bisa kami ingat dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati kehidupan kami sepanjang minggu ini. Biarlah kami bisa terus menjadi anak-anak terang yang memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, adik-adik. Kak Sasan mau nanya sama adik-adik. Tadi ada dua hal yang Kak Keti sampaikan. Bagaimana caranya kita memuliakan nama Tuhan? Coba Kak Sasan mau tunjukkan. Yang pertama apa? Memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Oke. Yang kedua coba Tasya. Ada Tasya? Yang kedua apa? Ada memuliakan Tuhan dalam kondisi apapun. Good job. Oke adik-adik ya. Nah, coba Kak Sasa tanya lagi. Bagaimana caranya kita memuliakan dari segala aspek apapun? Coba Christopher. Dari segala aspek. Bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan dari segala aspek kehidupan kita? Itu salah satu memuliakan Tuhan dari segala kondisi. Tapi kalau yang Kak Susan tanya dari segala aspek. Coba Angel dan Joel. Perkataan, pikiran, dan perbuatan. Oke. Coba yang tiga, betul sekali. 3 cara memuliakan Tuhan dari segala kondisi. Tadi salah satu mengucap syukur dan rendah hati. Satu lagi mengucap syukur dan mengampuni. Oke adik-adik. Ya, diingat ya. Coba saya serahkan kepada Kak Jocelyn. Shalom adik-adik. Kembali lagi sama Kak Jocelyn. Sekarang kita kasih lihat jempol kita nih. Kita mau bilang terima kasih Kak Keti untuk firman Tuhan hari ini. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Kak Keti. Tuhan Yesus memberkati. Iya, kita ada hafalan nih. Kita mau kasih bareng-bareng ya hafalannya. Kalau hitung 1, 2, 3. Mazmur 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bersyukur bagi Allahku bagi aku ada. Adik-adik hafalin ya, nanti minggu depannya kakak bakal tanya. Selanjutnya kakak serahkan ke kakak ya. Kakak salut sama kalian semua. Semuanya sudah sabar dan setia, walaupun ada gangguan-gangguan sinyal, tetapi tetap setia sampai akhir ibadah kalian masih di Zoom ini ya. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sebelumnya kakak mau sedikit kesaksian. Tuhan Yesus sudah benar-benar menjadi penyembuh Yehova Rafa. Kemarin Jumat kakak sempat di belakang kakak ini sakit. Kita kan semua manusia punya tulang ekor ya, bukan berarti punya ekor, tapi ada tulang ekor. Nah itu sakit gitu ya, jadi agak terganggu aktivitasnya, lagi tidur
terus lagi mau duduk, mau berdiri juga ada sakit gitu. Nah, terus kakak berdoa, Tuhan tolong, dan sambil kakak doakan gitu ya. Kakak ingat-ingat kenapa ya nggak jatuh, nggak apa, tapi kok bisa sakit. Nah, kakak ingat sering duduknya itu asal ya, sembarang menyender, tapi hanya bertumpu pada ini belakang aja tanpa duduk dengan benar gitu adik-adik. Jadi, oh itu penyebabnya ya. Jadi terus kakak juga berdoa, ya kakak berdoa dan tumpah tangan, kakak bilang maaf ya tulang ekor, saya sudah salah sembarangan duduknya nggak benar. Nah dalam nama Yesus, puji Tuhan adik-adik hari ini berangsur-angsur pulih dan kakak tinggal sedikit lagi gitu ya rasanya, dan kakak percaya Tuhan Yesus akan sembuhkan dengan sempurna. Nah jadi adik-adik kalian mari kita semua jaga kesehatan dan jaga tubuh kita. Jangan kalau duduk gitu ya, contoh jangan sembarangan. Terus kalau makan juga kita harus perhatikan dengan baik ya. Oke, kita mau berdoa. Ada yang mau didoakan adik-adik? Sakit ya. Oke adik-adik semua percaya Tuhan Yesus adalah Allah penyembuh kita ya, dokter tabib yang ajaib. Kalian terus berdoa kepada Tuhan. Kita semua tetap berharap pada Tuhan ya. Nanti doa berkat akan kalian sambung ya. Yuk semuanya tutup matanya, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami Tuhan. Kami sudah beribadah lewat Zoom ini. Terima kasih buat campur tangan-Mu Tuhan, buat pimpinan-Mu dari awal hingga akhirnya Bapak. Berkati anak-anak yang sudah rajin setia mengikuti ibadah saat ini Bapak. Berkati juga para pekerja-Mu Tuhan yang sudah ambil bagian melayani pekerjaan-Mu. Berkati Kak Keti yang sudah menyampaikan firman-Mu Bapak. Kami berdoa buat Indonesia Tuhan, dan kota kami Jakarta, Indonesia sehat, Indonesia pulih, Indonesia bangkit, Indonesia maju, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dalam nama Yesus, segala virus dilalukan dalam nama Yesus, dan kami semua Tuhan Yesus boleh tetap memuliakan Tuhan dalam segala aspek, dalam segala kondisi apapun Tuhan, dan nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Tolong kami Roh Kudus, mampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu dan keluarganya yang sedang sakit saat ini. Tuhan jamah pulihkan mereka dalam nama Yesus, dimanapun mereka berada Tuhan, bangkitkan iman mereka, kuatkan teguhkan hati mereka Bapa. Terima kasih Bapa untuk kakak-kakak PGA juga yang ada yang kurang sehat, Tuhan jamah pulihkan Tuhan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, berkati dalam sekolah anak-anak-Mu Tuhan, dalam segala kebutuhan mereka, Tuhan Yesus cukupi. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami dalam nama Yesus. Adik-adik, kita angkat tangan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan doa kami, puji-pujian kami, dan firman Tuhan yang telah disampaikan, boleh menjadi rema bagi anak-anak-Mu. Biarlah kami selalu memuliakan nama Tuhan dalam seluruh kondisi apapun, baik itu suka dan duka, kami tetap bersyukur, menikmati berkat Allah yang melimpah atas kami. Terima kasih juga Tuhan untuk Indonesia, kami tidak khawatir, kami tidak takut, karena kami punya Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, jadikanlah anak-anak-Mu ini menjadi tiang, menjadi pahlawan-pahlawan Kristus yang terus maju di dalam Tuhan, bersaksi, tidak selalu punya keberanian ya Tuhan, mereka dimampukan, dikuatkan, dan berkatilah seluruh anak-anak-Mu dan seluruh keluarga besar Blessed Kid Family. Adik-adik angkat tanganmu, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada adik-adik dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada adik-adik dan memberikan damai sejahtera. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan dan baptislah mereka atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Tuhan buat berhasil apa yang mereka lakukan, dan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami serahkan anak-anak ini, dan Tuhan yang memagari dengan darah Yesus, punya imun yang kuat, karena Tuhanlah kekuatan kami, dan Tuhanlah menjadi tudung kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus, berjalanlah bersama kami tidak mampu untuk berjalan sendiri, karena kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.